welcome back to Ulala Happy Channel bersama Men Bintang di sini. Kali ini saya mau sharing resep yang gampang banget dibuat dan pastinya endolita sedap. Nah, saya di sini dalam satu video sharing ke kalian dengan rasa pedas dan juga tidak pedas. Apa itu resepnya? Gampang banget, kalian harus tonton sampai habis. Tapi sebelumnya saya minta jempolnya sama kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Langsung aja kita simak. Resep kali ini adalah kepiting saus padang yang super yummy banget. Stop, ditonton sampai habis ya. Dadah. Pertama, kita siapin 2 ekor kepiting yang masih segar. Nah, ini kemarin saya beli di pasar dalam keadaan hidup. Terus saya taruh di freezer sebentar, dicolok juga sama mamasnya. Jadi kepiting ini sudah dipastikan mati. Lalu saya colok bagian pantat untuk mempermudah membuka bagian cangkang dan juga badannya. Setelah itu saya bersihin semuanya, insang-insangnya dan semua yang ada di bagian kepala. Karena menurut saya ini sangat mengganggu jika nanti sudah matang. Wow, capit kepitingnya gede banget ya. Ini kalau sampai kepitingnya masih hidup, bahaya banget karena ketika dicapit tangan kita itu bisa putus loh. Nah, saya bersihin semuanya. Dan jangan lupa di bagian kepala ini harus digosok-gosok ya cangkangnya. Karena cangkang ini benar-benar kotor, lengket segala macam, lumut, tanah, lumpur, dan juga ganggang-ganggang yang ada di lautan sana. Walaupun kepala ini udah kosong, gak ada apa-apanya, tapi tetap akan saya masukkan ya. Dan kemudian ini di dalam kepiting saya juga dapat nih ada telur kepiting. Jadi buat kamu yang suka telur kepiting jangan dibuang telurnya. Kepiting udah bersih, saya siapkan wadah, akan saya rebus dan di rebusan saya masukin bumbu, ada jahe, ada daun salam dan juga perasan jeruk nipis. Jeruk nipisnya saya potong-potong dulu. Kemudian langsung kita peras aja deh di atasnya. Kita peras jeruk nipisnya, kita masukin semuanya. Fungsi jeruk nipis ini seperti biasa untuk menghilangkan bau amis. Kemudian kita ubek-ubek, terus kita masukin ke dalam panci dan siap direbus. Sambil ngerebus kepiting, di sini kita siapin perbumbuan. Nah, di sini saya siapin jahe, terus juga ada kunyit, ada kemiri di sini 4, terus ada juga bawang merah yang lumayan banyak dan bawang putih. Bawang putih itu setengahnya dari bawang merah aja ya. Nah, di sini juga saya taruh 1 biji cabai besar. Jadi bumbu ini saya buat sekalian untuk 2 menu, yaitu pedas dan tidak pedas. Tapi saya pisah nanti. Nah, di sini karena saya suka pedas, jadi saya tambahkan banyak sekali cabai. Dan saya juga suka banget sama daun bawang. Jadi di sini saya siapkan banyak sekali daun bawang, itu sekitar 4 batang yang bercarang-carang. Makanya jadi banyak banget kayak gini. Ada juga daun salam dan juga daun jeruk dan juga tomat. Dan untuk persausan di sini ada saus tiram, terus juga ada saus tomat dan juga saus sambal. Untuk merek terserah apa yang ada di rumah kalian, pakai aja. Kebetulan saya punyanya merek ini, jadi saya pakai ini untuk lebih gampang. Saya potong-potong dulu nih bawangnya. Saya siapin blender yang sudah saya isi minyak supaya nanti lebih gampang ngeblendnya. Jadi bawang kecil-kecil terus juga diisiin minyak. Nah, di sini bumbunya ini saya sekalian ya, saya buat jadi satu, nanti akan saya pisahkan setelah terblend. Lalu setelah bumbu jadi kayak gini, oh iya teman-teman, ini tadi saya lupa masukin tomat. Tapi pas saya ingat saya langsung masukin tomat, cuma saya lupa videoin. Intinya ini adalah bumbu yang sudah isi tomat. Kita tumis, aduk-aduk, dan setengah untuk yang pedas sudah saya sisihkan juga. Nah, kemudian masukin daun jeruk, masukin daun salam, aduk-aduk lagi sampai dia wangi, semerbak. Setelah bumbu wangi, langsung saya masukin air. Air ini saya aduk-aduk di sisa dari blenderan yang tadi. Maklum ya, ibu-ibu gak mau rugi. Jadi langsung saya masukin aja airnya. Setelah ini kita masukin perbumbuan dan persausan yang lain.
Maafkan, lagi-lagi ada yang nggak ke video. Jadi di bagian saus itu semuanya nggak ada videonya. Yang penting ini udah masuk saus tomat dan juga saus tiram ya. Sekarang tinggal saya masukin setengah sendok teh lada. Jadi sekali lagi di sini sudah masuk lada setengah sendok teh, sudah masuk saus tiram dan juga saus tomat tanpa saus sambal ya, karena ini yang tidak pedas. Lalu 1 sendok teh totole. Maafkan kalau ada suara guguk ya, dari tadi saya mencari ketenangan susah banget, nggak yang suara angin, suara guguk. Lalu masukkan 1 sendok teh garam. Setelah semua bumbu masuk, kita aduk-aduk kembali. Nah, di sini saya ngelihat terlalu kental dan sedikit, jadi saya tambahin air lagi supaya bumbu jadi lebih banyak. Langsung saya masukkan jagung manis. Ini anak-anak suka banget sama jagung manis yang ada di bumbu saus padang. Nanti pas makan sama nasi anget, mereka isep-isep deh bumbu yang ada lengket-lengket di segala jagung ini. Setelah jagung, langsung kita masukkan kepitingnya di sini. Yummy. Wow, kelihatannya udah hampir matang nih. Jadi tinggal saya masukin daun bawang supaya wangi. Terus saya juga masukin tambahan udang di sini. Saya memasukkan 8 ekor udang. Jadi supaya variannya tuh ada jagung, ada udang, ada kepiting, yummy. Dan karena saya ngelihat di sini kuahnya itu minus banget, jadi saya tambahin air. Dan juga supaya lebih kental, creamy dan super yummy, saya tambahin kocokan air maizena. Jadi saya di sini pakai 1,5 sendok makan tepung maizena dan saya larutkan aja di sana. Lalu saya masak sebentar lagi supaya dia meluap, benar-benar maizenanya itu matang. Dan next kita masak yang saus padang super pedas. Di sini saya memasukkan kira-kira 2 sendok minyak goreng. Lalu di sini saya menumis bawang bombay. Jujur, tadi yang untuk tidak pedas saya lupa banget masukin bawang bombay. Bawang bombay ini fungsinya sih supaya lebih harum. Cuma kalau teman-teman gak ada bawang bombay, karena sekarang bawang bombay lagi langka dan juga mahal, nggak usah pakai bawang bombay juga nggak apa-apa. Nah, ini dia nih sisa bumbu yang tadi udah saya sisihin. Jadi ini bumbu yang nggak pedas. Setelah itu nanti belakangan baru saya isiin cabai yang saya blender. Nah, saya masukin perdaunan, daun salam dan juga daun jeruk sesuai selera teman-teman. Kalau suka nanti agak rasa seger, jadi daun jeruknya bisa dibanyakin. Nah, ini dia nih blenderan dari cabai yang super banyak. Saya sengaja blendernya kasar supaya masih ada serat-serat si cabenya, biar ngeri nanti. Lalu saya masukin juga di sini saus tiram 2 sendok makan. Lanjut saya masukin saus sambal sama 2 sendok makan juga. Dan kemudian yang terakhir ada saus tomat. Saya masukin di sini 2 sendok makan juga. Dan selanjutnya saya masukin lada. Di sini saya pakai ladaku, cukup setengah sendok teh aja. Dan selanjutnya saya pakai 1 sendok teh totole kaldu jamur. Kalau teman-teman nggak punya kaldu jamur bisa pakai kaldu yang lain. Lalu 1 sendok teh garam. Nah, ini semua sesuai selera ya. Nanti tinggal di akhir diicip-icip, apa yang kurang bisa ditambahin lagi. Nah, setelah bumbu tercampur semua seperti ini, tinggal kita masukin bahan-bahannya. Jagung manis semua kita masukin, dilanjutkan sama kepiting. Di sini saya masukin air kaldu kepitingnya sedikit aja karena saya tuh suka ada rasa kayak amis-amis dikit, tapi dikit aja ya, paling sekitar 100 ml aja. Kita aduk-aduk, kemudian saya juga langsung masukin si udang supaya nanti pada saat makan itu dagingnya berasa agak lebih banyak. Di sini saya masukin sekitar 8 ekor udang. Ya, teman-teman tahu sendiri dong kalau kita makan kepiting itu kebanyakan cangkangnya daripada dagingnya. Tapi di sanalah nikmatnya kepiting. Yummy. Dan supaya lebih sedap, saya masukin daun bawang yang sangat banyak. Di sini udah hampir matang ya. Jadi pada saat udah mau matang baru deh masuk daun bawang dan juga
campuran atau larutan air maizena. Jadi saya masukin 2 sendok maizena ke dalam air dan saya larutkan. Sekali lagi ini jika masakannya udah mateng. Jadi udah mateng, masukin larutan maizena, masukin daun bawang. Jadi tinggal ngematengin si maizena aja sekitar 3 menit. Udah jadi deh. Ini dia kepiting saus Padang, pedas dan tidak pedas yang super yummy.